semuanya, perkenalkan aku Desi Piana. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi Diatronic, yaitu aplikasi stok elektronik yang dibuat menggunakan Kodular sebagai platform pengembangan aplikasi Android dan juga Airtable sebagai database penyimpanan data. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu proses pengelolaan stok barang elektronik agar lebih mudah, cepat, dan juga terkomputerisasi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari database Airtable, desain aplikasi di Kodular, logika program atau blocks, hingga demonstrasi penggunaan aplikasi. Nah, di sini kita langsung saja. Sebelum ke aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu database yang digunakan. Database pada aplikasi ini menggunakan Airtable. Airtable ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi Diatronic. Nah, pada proyek ini terdapat beberapa tabel yang saling terhubung untuk menyimpan data barang, transaksi barang keluar, serta laporan stok. Setiap data dimasukkan melalui aplikasi akan tersimpan ke Airtable secara real time. Nah, sekarang kita buka. Nah, pada bagian ini, tabel pertama itu ada data barang. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi barang elektronik. Nah, pada data barang ini, file yang digunakan itu terdiri dari kode barang dan juga nama barang. Lalu, untuk barang masuk ada kode barang, nama barang, jumlah masuk, stok akhir, dan juga tanggal masuknya. Lalu ada juga barang keluar, ada kode barang, nama barang, barang keluar, stok akhir dan juga tanggalnya, serta ada di sini stok akhirnya, yaitu ada kode barang sama stok akhirnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Kodular. Nah, Kodular ini merupakan platform pembuatan aplikasi Android berbasis drag and drop, sehingga pembuatan aplikasi menjadi lebih mudah tanpa harus menulis kode program secara manual. Pada bagian kiri terdapat ini ya, sorry, pada bagian kiri terdapat palet itu sebagai yang berisi berbagai komponen. Lalu bagian tengah merupakan viewer untuk mendesain tampilan aplikasi serta yang sebelah kanan terdapat komponen ini dan juga properti digunakan untuk mengatur setiap komponen. Sedangkan pada menu blok digunakan untuk membuat logika program. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan screen satu yang dimana di sini saya membuat sebagai login. Nah, pada halaman login ini digunakan sebagai proses autentifikasi pengguna sebelum masuk ke aplikasi. Pengguna diminta memasukkan username dan juga password. Jika data yang dimasukkan benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, kita akan masuk ke halaman menu utama ya, atau dashboard ya, bisa dibilang. Nah, setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Dashboard ini merupakan halaman utama yang berisi menu-menu yang tersedia pada aplikasi seperti data barang atau barang masuk, barang keluar, stok tersedia, dan juga laporan stok. Nah, halaman ini memudahkan pengguna untuk mengakses semua fitur aplikasi. Lalu kita masuk ke barang masuk ya, screen barang masuk. Nah, di sini ini kita bisa menambahkan, sorry, di sini kita bisa memasukkan menu data barang, yang dimana kita bisa menambahkan data barang elektronik baru. Pengguna mengisi kode barang dan juga nama barang. Setelah itu, tombol disimpan ditekan
data akan dikirim ke Airtable dan langsung tersimpan pada database. Lalu, di sini kita ada untuk barang masuknya ya. Di sini kita bisa memasukkan kode barang yang udah ditambahkan dari data barang tadi, lalu akan muncul namanya, dan kita bisa memasukkan stoknya saat ini yang masuk berapa, lalu kita proses dan akan bisa tersimpan di Airtable. Lalu kita langsung masuk aja ke barang keluar. Nah, pada menu barang keluar ini digunakan untuk mencatat setiap barang yang keluar dari gudang. Nah, pengguna memilih barang yang akan dikeluarkan, kemudian memasukkan jumlah barang yang keluar. Setelah transaksi selesai, eh, transaksi disimpan. Sistem akan mengurangi stok barang secara otomatis sehingga jumlah stok selalu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu kita masuk ke laporan stok ya, laporan stok yang tersedia. Stok akhir. Nah, ini ya. Nah, di sini ini menu stok tersedia digunakan untuk melihat jumlah stok seluruh barang yang masih tersedia. Data yang ditampilkan berasal langsung dari Airtable sehingga selalu menampilkan kondisi stok terbaru. Lalu kita masuk ke screen stok laporannya. Nah, ini dia. Nah, pada menu laporan stok ini digunakan untuk menampilkan seluruh data stok barang dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini memudahkan pengguna untuk memantau persediaan barang dan mengetahui kondisi barang dan juga stok setiap barang. Nah, lalu kita di sini langsung aja masuk ke bloknya aja ya. Di sini ada, nah kita balik ke blok login. Nah, eh, pada blok login ini sistem akan memeriksa username dan juga password yang dimasukkan pengguna. Jika data sesuai, maka pengguna diarahkan ke dashboard. Sedangkan jika tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan gagal login. Lalu kita masuk ke blok tambah barang ya. Tambah barang itu sama kayak masuk di sini. Nah, pada blok ini digunakan untuk menyimpan data barang. Ketika tombol simpan ditekan, maka eh, aplikasi akan mengambil data dari from, kemudian aplikasinya akan mengirimkan ke Airtable menggunakan IPA. Nah, setelah berhasil disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Langsung saja kita ke barang keluar. Barang keluar. Nah, pada barang keluar ini, blok ini berfungsi untuk mencatat transaksi barang keluar. Selain menyimpan transaksi, sistem juga menghitung stok terbaru dengan mengurangi stok lama sesuai jumlah barang yang keluar. Kemudian data stok di Airtable diperbaharui secara otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk ke blok stok yang tersedia ya. Stok yang tersedia. Nah, blok ini digunakan untuk mengambil seluruh data stok dari Airtable. Setelah data berhasil diambil, aplikasi akan menampilkan daftar barang beserta jumlah stok yang tersedia. Nah, lalu kita akan masuk ke blok laporan ya. Blok laporan. Nah, blok laporan ini berfungsi untuk mengambil seluruh data barang dari Airtable, kemudian menampilkan
dalam bentuk laporan, sehingga pengguna dapat melihat kondisi persediaan secara keseluruhan. Nah, langsung saja saya akan mencobanya. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasinya. Oke, sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Langsung saja kita masuk ke halaman login ini. Kita masukkan username-nya adalah Dea Sevi. Lalu kita masukkan passwordnya. Mohon maaf sebelumnya pas di record ternyata di sini nge-lag. Padahal aslinya waktu saya lagi record tuh lancar-lancar aja waktu ngejalankan aplikasinya. Ternyata pas saya lihat hasilnya nge-lag ya teman-teman. Dan mungkin nah di sini saya akan menampilkan dashboardnya. Lalu masuk ke barang masuk. Di sini kita akan menambahkan data barangnya dengan memasukkan kode barang. Masukkan kode barang. Di sini saya membuat ELK yang artinya itu elektronik, yang dimana sini aplikasi elektronik 007. Kemudian nama barangnya saya buat di sini maunya AC Polytron mungkin, atau apa ya, atau Polytron aja, atau AC adalah salah-salah aja lah, AC 1 PK ada. Lalu kita simpan barang. Oh, ternyata sudah ada kodenya. Lalu kita masukkan aja 008, kita ganti. Nah, di sini kita sudah masukkan kodenya. Lalu kita bisa memasukkan di sini untuk barang yang masuk ya. Kita bisa masukkan kode barangnya. Di sini saya akan memasukkan ELK kayaknya sama sih 008 juga. Lalu kita cek kodenya sesuai nama barangnya AC1PK. Lalu stoknya itu yang masuk 20. Lalu kita simpan. Nah, notifikasinya sudah muncul, berarti berhasil database. Lalu kita langsung saja kembali. Lalu kita masuk ke barang keluar, yang dimana barang keluar ini kita akan memasukkan kode barang. Kode barangnya ELK berapa ya, 008 juga aja deh. Nah, nama barangnya AC1PK. Lalu kita buat stok, akhirnya kan tadi 20, yang keluar kita buat 10. Lalu kita proses, lalu kita simpan. Nah, berhasil masuk ke database-nya. Lalu langsung aja kita kembalikan. Nah, di sini kita harus melihat stok yang tersedia ya. Nah, di sini kita bisa melihat stok yang tersedia. Kita tinggal klik, lalu akan muncul notifikasi kode nama barang dan juga stok yang tersisa atau yang tersedia pada toko kami. Lalu langsung kita kembalikan dan masuk ke laporan stok. Nah, di sini laporan stok itu ada laporan barang masuk dan juga barang keluar. Yang pertama kita masuk ke barang masuk dulu. Nah, ini adalah hasil laporan stoknya. Lalu kita masuk ke barang keluar. Aduh, terpencet. Kita masukkan lagi.
Lalu kita pilih barang keluar. Nah, ini dia hasil stok laporannya.